Ya, kita akan berbicara tentang penyakit jantung. Pada umumnya, pasti panjenengan semua sudah sering sekali mendengar terkait dengan penyakit jantung beserta jenis-jenisnya. Kalau yang dibahas nanti oleh kelompok adalah terkait dengan contoh penyakit jantung, ada gagal jantung. Ya, banyak sekali sebenarnya macam-macam penyakit jantung. Tapi ini akan saya bahas dulu secara umum, J. Penyakit jantung itu apa? Adanya gangguan yang terjadi pada jantung. Nah, jantung ini kita tahu adalah organ utama bagi kita. Segalanya bersumber dari jantung. Kita merasa ngantuk, menguap karena otak kekurangan oksigen, itu juga efek dari kinerja jantung. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian juga jantung ini memang menjadi perhatian khusus ya karena banyak sekali tindakan atau terapi yang sekarang ini memang membutuhkan teknologi yang canggih untuk mengurangi gejala atau menghindarkan dari penyakit jantung. Nah, bayangkan ya kalau ada orang yang menyebut bahwa saya mau operasi jantung. Pikiran panjenengan bagaimana? Ngeri ya. Jantung, organ yang berdenyut kok bisa dioperasi seperti itu. Nah, dengan kecanggihan teknologi, hal itu bisa terjadi. Ya, ada yang pasang ring, kemudian ada yang dilakukan kateterisasi, dan lain sebagainya. Nah, luar biasa perkembangan teknologi terkait untuk penata laksanaan penyakit jantung. Nah, sebenarnya penyakit jantung itu disebabkan oleh apa? Jadi penyakit jantung itu banyak sekali ya faktor yang menjadi penyebab atau pencetusnya. Yang pertama adalah adanya penyempitan pada area pembuluh darah jantung. Ya, bayangannya kita, jantung itu seperti saluran air ya, yang bisa membawa air ke manapun, ke seluruh muara. Nah, air inilah yang berisi dengan darah, analoginya seperti itu. Kalau terjadi penyempitan saluran, air ini tidak akan bisa berjalan lancar sesuai dengan ritmenya. Nah, sama dengan jantung. Kalau terjadi penyempitan atau adanya sumbatan karena aterosklerosis, adanya kolesterol tinggi, nah itulah yang menyebabkan jantung tidak bisa bekerja dengan baik. Kalau kita bayangkan di selokan ada banyak sampah, bisa nggak mengalir dengan lancar? Nggak bisa kan? Ya sama halnya dengan pembuluh darah jantung yang membawa darah ke seluruh tubuh. Kalau misalnya ada tumpukan kolesterol yang bisa menyebabkan aterosklerosis, nah itulah lama-lama bisa menyebabkan jantung koroner karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah tersebut. Kemudian adanya gangguan impuls listrik. Nah, ternyata jantung juga ada aliran listrik yang mempengaruhi tugas dan fungsi jantung. Ada ritmenya, ada iramanya. Ya, jadi memang untuk melihat apakah impuls listrik itu normal atau tidak, kita bisa menggunakan rekam jantung, menggunakan EKG atau elektrokardiogram. Itu pun juga banyak sekali faktornya ya. Stres pun yang kita bilang hanya gangguan psikologis ya, itu pun juga bisa berdampak kepada fungsi jantung. Ya, biasanya juga orang yang stres bawaannya cemas, kemudian sering deg-degan. Ya enggak? Nah, ini juga ada efeknya ke jantung. Kemudian penyakit jantung bawaan. Nah, ini yang tidak bisa kita hindari. Mungkin karena pas ANC asupan makanan dari ibunya tidak pas, kemudian ada paparan radiasi atau apapun itu. Nah, ini yang tidak bisa kita hindarkan. Tetapi kita bisa kalau sudah tahu dari awal, kita bisa mengurangi gejala yang bisa memperparah penyakit jantung. Kemudian adanya kelemahan pada otot jantung. Kita tahu ya, otot jantung ini berfungsi untuk
memompa darah dengan proses kinerjanya dengan berkontraksi sehingga darah bisa mengalir ke seluruh tubuh, baik ke arteri maupun ke vena. Kemudian adanya infeksi yang menyebabkan jantung terganggu. Kemudian juga ada kelainan pada katup. Bayangkan kalau katup itu seperti pintu masuk ya, bisa membuka dan menutup. Kalau ada kelainan katup jantung, kita juga bisa berpikir bahwa saluran itu tidak bisa keluar dan masuk sebagaimana mestinya. Ada penjaganya. Nah, kita harus tahu dulu nih proses kerja dari jantung. Darah yang miskin dengan oksigen masuk ke jantung melalui apa? Ya, kalau dilihat dari gambar, ini panahnya ya, dari vena cava superior dan inferior. Nah, langsung masuk ke, suara saya feedback ya. Masuk ke atrium kanan atau biasa kalau dulu SMA dikenal dengan serambi kanan. Nah, serambi kanan kemudian masuk ke dalam ventrikel kanan untuk dialirkan ke organ paru-paru. Makanya ini disebut dengan arteri pulmonari atau bedakan ya, arteri itu darah yang membawa kaya oksigen, sedangkan vena darah yang membawa miskin oksigen. Oleh karena itu, kenapa vena ini berwarna biru? Kalau kita mengalami sianosis, warnanya apa? Kebiruan. Nah, itu tandanya kalau vena membawa darah yang miskin oksigen. Kemudian yang atrium kiri ini juga sama, mendapatkan darah dari seluruh tubuh, tadi dari vena cava, kemudian masuk ke ventrikel kiri untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah yang terbesar untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, bayangkan kalau misalnya ada disfungsi dari satu ini organ saja, misal di otot jantung ini tidak bisa berkontraksi dengan baik, atau mungkin ventrikelnya tidak bisa memompa darah dengan baik, apa jadinya nanti? Misal ini ya, ventrikel kanan untuk memompa darah ke paru-paru. Paru-paru ini juga termasuk organ vital buat manusia, karena mengalirkan oksigen. Oksigen ini juga penting sekali, energinya digunakan untuk sumber energi. Oksigen itu digunakan untuk sumber energi dari seluruh sel, seluruh jaringan, termasuk ke otak. Kalau misalnya otak kekurangan oksigen dalam beberapa menit, apa yang terjadi? Kita bisa mengalami kematian. Ya, bisa terjadi kerusakan yang permanen sehingga bisa menyebabkan fatal atau kematian. Oke, sampai sini paham ya? Ada gambaran? Nah, faktor resikonya apa? Banyak sekali ya, apalagi sekarang ini terjadi pergeseran gaya hidup dari orang-orang. Sekarang ini orang yang mengalami penyakit itu tidak hanya usia lansia. Usia muda pun bisa bisa mengidap penyakit tidak menular. Salah satunya kan jantung. Nah, jantung ini salah satu penyakit tidak menular yang diakibatkan karena gaya hidup dan pola makan. Nah, usia lansia juga bisa menjadi faktor resiko karena terjadi penurunan dari fungsi tubuh. Kemudian jenis kelamin terkait dengan gaya hidup atau kebiasaan hidup, mungkin saja merokok, kemudian minum alkohol atau sering begadang. Nah, pola hidup yang seperti itu yang bisa menjadi faktor resiko terkena penyakit jantung. Kemudian riwayat keluarga, kalau ada yang pernah menderita penyakit jantung, rokok. Nah, rokok ini kan kita tahu mengandung zat nikotin. Nah, kita tahu kalau misalnya zat nikotin itu sudah menempel ke paru-paru, kemudian mengganggu fungsi dari paru-paru, itu juga bisa akan memperparah atau memperberat fungsi dari jantung.
Kemudian obat kemoterapi bagi pasien kanker dan radioterapi ini juga berdampak pada fungsi jantung. Kemudian pola makan tinggi kolesterol yang tadi saya singgung bahwa ada endapan kolesterol bisa mempersempit pembuluh darah. Kemudian hipertensi. Nah, ini hipertensi dengan penyempitan pembuluh darah juga ada kaitannya dengan pembuluh darah yang menyempit, aliran tidak lancar, inilah yang bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian kurangnya personal hygiene. Kenapa ini? Kok bisa ya personal hygiene mengakibatkan penyakit jantung? Tadi ada ya penyebabnya, salah satunya ada infeksi pada jantung. Nah, kaitannya dengan itu. Karena kita tahu infeksi itu terjadi bisa disebabkan karena virus atau bakteri. Gejalanya. Nah, gejalanya kita bisa mengetahui apabila pasien itu mengeluhkan beberapa gejala. Salah satunya nyeri dada. Ya, biasanya kan pada orang yang mengidap penyakit jantung sering sekali memegang area dada. Tentunya di area sebelah mana? Kanan apa kiri? Anatomi jantung? Kiri, Bu. Di sebelah kiri. Ya, biasanya orang sering mengalami nyeri dada. Kemudian takikardi, di mana denyut nadi tidak di bawah angka normal, atau bisa juga lebih dari takikardi lebih dari angka normal kalau bradikardi lebih lambat. Kemudian sesak nafas. Nah, sesak nafas ini juga bisa disebabkan karena kelainan jantung, kemudian darah yang harusnya bisa mensuplai secara penuh ke paru-paru ini tidak bisa karena adanya disfungsi. Kemudian mudah lelah saat beraktivitas. Ya, ini sering sekali gejala yang diperlihatkan oleh orang yang mengidap jantung. Kemudian sianosis seperti tadi ya, warna kebiruan karena darah yang ada di pembuluh darah kekurangan oksigen sehingga biasanya terlihat pada area bibir yang paling sering terlihat, kemudian ujung jari atau telapak tangan, telapak kaki biasanya terlihat seperti itu. Kemudian edema. Nah, ini karena adanya penumpukan cairan dari ekstraseluler yang tidak bisa keluar, dari intraseluler yang tidak bisa keluar sehingga terjadi penumpukan cairan. Kemudian pusing. Nah, pusing ini juga bisa dikaitkan dengan tadi suplai oksigen yang ada di otak. Kemudian pingsan. Ini pingsan juga biasanya diawali dengan rasa pusing. Sudah pernah ada yang mengalami pingsan? Sudah, ya. Jadi paham ya, gejala mau pingsan itu seperti apa rasanya? Badannya lebih ringan, kemudian penglihatannya kabur ya, mata berkunang-kunang. Nah, ini prosesnya seperti itu karena di otak kekurangan oksigen. Kemudian ada demam rematik dan ruam pada kulit. Nah, diagnosisnya apa? Kita perlu melakukan beberapa pengkajian melalui anamnesa yang tadi ditanyakan ada gejala apa. Kalau misal ada nyeri dada, kemudian sering pingsan, pusing, yang tadi saya jelaskan, ya kita bisa curiga ke arah penyakit jantung. Kemudian pemeriksaan fisik. Tentunya untuk mengetahui apakah di jantung, di organ jantung itu ada suara tambahan atau tidak, kita bisa dengan auskultasi menggunakan stetoskop. Kemudian dipalpasi juga kita bisa ya, maksudnya di sini palpasi bukan hanya palpasi, pasti pada orang yang sudah paham betul terkait dengan adanya pembesaran pada organ jantung. Nah, pemeriksaan penunjangnya kita bisa menggunakan beberapa pemeriksaan tambahan seperti ekokardiografi. Ini bisa melihat apakah ada kerusakan pada otot saat berkontraksi. Kemudian di EKG, elektrokardiogram juga bisa melihat impuls listriknya itu di fungsi jantung apakah normal atau
Tidak, banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan pemeriksaan, tetapi pasti ada tahapan masing-masing. Nah, bagaimana penanganannya? Yang paling penting kita harus bisa mencegah terjadinya penyakit jantung. Kemudian juga karena sekarang ini prevalensi dari orang yang mengidap penyakit jantung tidak hanya berdasarkan usia, tetapi dari gaya hidup, pola hidup. Ya, sejak sekarang kita harus membiasakan untuk hidup sehat. Bagaimana caranya? Selain meningkatkan aktivitas, terutama olahraga ya, tidak perlu olahraga yang berat seperti angkat barbel, kemudian apa ya, naik gunung dan lain sebagainya nggak perlu. Jadi nggak perlu yang harus keluar keringat yang berlebihan. Tapi kita bisa jogging, sepedaan, sambil ngabuburit, sambil jalan-jalan. Nah, itu kan bisa mengeluarkan keringat juga. Tapi dengan happy ya, tentunya tidak dipaksakan. Kalau merasa lelah, ya istirahat dulu. Jadi tidak terus dipaksakan untuk aku harus keluar keringat banyak nih, biar bisa sehat. Enggak ya, kita bisa mengukur kondisi kita. Kemudian mengkonsumsi makanan yang rendah lemak dan rendah kolesterol serta garam juga karena disinyalir konsumsi makanan yang banyak mengandung garam juga bisa memicu terjadinya hipertensi. Nah, lemak juga kaitannya dengan kolesterol. Kolesterol inilah yang bisa menyebabkan tadi aterosklerosis, penumpukan pada dinding pembuluh darah. Kemudian menghentikan rokok dan konsumsi alkohol. Nah, ini ya ternyata juga yang merokok dan mengkonsumsi alkohol tidak hanya pada pria ya. Pada wanita juga saya lihat beberapa banyak sekali yang merokok. Nah, apalagi kalau misalnya pada ibu hamil. Nah, kita harus hindari nih bahaya sekali asap rokok untuk perkembangan janin. Nah, ini adalah beberapa penggunaan terapi. Ini bisa dicari informasi lebih lanjut ya terkait penggunaan terapinya apa saja. Yang pasti ini untuk memperingan gejala yang timbul pada orang yang mengidap penyakit jantung. Karena salah satunya adalah hipertensi. Ya, kita turunkan dulu tensinya agar normal. Nah, kalau tensinya normal, kinerja jantung tidak berat. Setidaknya tidak normal, tetapi bisa mempertahankan pada kondisi yang stabil. Bukan terus ada istilah, wah dia orangnya hipertensi soalnya sering marah. Enggak ya. Jadi itu hanya istilah. Bukan orang yang sering marah belum tentu mempunyai hipertensi. Kemudian juga kalau diperlukan memang sudah tidak bisa digunakan terapi medikamentosa, kita harus ada teknik pembedahan untuk memperbaiki fungsi kinerja jantung. Misalnya kalau ada penyumbatan, kita bisa melakukan pemasangan ring pada saluran pembuluh darah yang ada di jantung. Dan itu biayanya tidak murah ya. Jadi karena memang menggunakan teknologi yang sangat canggih, kemudian juga pastinya melibatkan dokter spesialis yang banyak, ya tidak hanya dokter spesialis jantung, ada dokter subspesialis juga pasti, makanya biaya tidak murah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, panjenengan misalnya masih muda seperti ini bisa terapkan pola hidup sehat. Kemudian kalau misalnya sudah tahu di dalam keluarga ada riwayat penyakit jantung, ya bisa kurangi gejala untuk agar tidak terjadi keparahan. Kan kita tidak tahu juga, terkadang orang yang terlihat sehat, kemudian tahu-tahu merasa kelelahan, kemudian sesak di dada, nyeri di dada, dan tahu-tahu pingsan. Besoknya udah ada berita lelayu. Nah, ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Jadi sekarang ini patokan umur tua itu tidak pasti akan meninggal cepat ya. Sekarang umur 30, 40 itu juga banyak sekali yang sudah meninggal diakibatkan penyebab yang tidak diketahui. Mungkin
banyak sekali dengan penyakit orang awam bilang ya, oh penyakit jantung dadakan karena meninggalnya dadakan. Ya kita nggak tahu. Bisa saja sebenarnya kita mengidap penyakit jantung, tetapi karena kita tidak pernah cek kesehatan kita, terutama cek tekanan darah ya, secara berkala 1 bulan sekali. Atau yang diperlukan cek kolesterol. Nah, kolesterol jangan sampai lebih dari 200 ya. Kita harus waspada tuh. Ah, nggak apa-apa, masih muda, masih aman-aman aja. Ya, sekali 2 kali nggak masalah ya. Tetapi kalau misalnya sering-seringan, kemudian ditambah kita tidak pernah aktivitas olahraga ya, ya jangan harap kita bisa mempunyai investasi jangka panjang. Intermezzo saja. Oke. Nah, ini pencegahannya tadi ya. Berat badan harus ideal karena seiring dengan peningkatan berat badan itu juga akan memperberat kinerja dari jantung. Luas permukaan tubuh kita juga akan lebih banyak, lebih luas, lebih lebar. Kemudian kelololah stres yang tadi saya jelaskan ya, saya singgung sedikit bahwa stres itu pun berpengaruh terhadap kesehatan mental ya, kesehatan mental kita dengan ditandai gejala psikis, kurang tidur, kemudian sering berdebar-debar, selalu merasa cemas, khawatir. Nah, itulah kita harus bisa memanage stres kita dengan baik. Bu, tugasnya banyak, Bu. Saya stres, Bu. Nah, stres seperti itu tuh belum apa-apanya ya dengan stres kehidupan pada umumnya. Kalau mahasiswa dengan tugas banyak, stres itu biasa, masih bisa dikendalikan. Ya, tetapi kalau masalah sosial, kemudian bisa menyebabkan sampai merasa ditekan dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Karena stres itu terkadang beberapa orang tidak bisa menyalurkan rasa stres itu dengan baik. Ada beberapa orang yang memendam stres itu. Nah, ini yang dipendam ini yang bahaya. Justru kita kelola stres dengan baik itu yang menyalurkannya dengan hal-hal positif. Kalau dipendam terus-menerus, nah seperti bom waktu ya, kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Kalau misalnya bisa berdampak negatif pada kesehatan kita. Bu, saya stres, Bu, habis diputus pacar. Ya silahkan, nggak apa-apa, stres cukupnya saja. Setelah itu apa? Ya move on, cari pacar lagi. Itu ya, termeza aja. Pasti di sini juga udah punya pacar semua ya. Oke, kalau ketemu pacar, jantungnya deg-degan nggak? Iya, ini kaitannya dengan apa nih? Hormon apa yang bekerja kok bisa sih ketemu pacar deg-degan? Ini pelajaran fisiologi tentang eh, hormon nih, endokrinologi nih. Nah, coba dibuka lagi. Ada kaitannya dengan eh, singkatannya apa saya kok lupa. Ada yang bisa menjawab nggak? Apa yang Hormon bisa? hormon Hormon? adrenalin, Ibu. Iya, benar sekali ya. Deg-degan. Terus kalau misal mau tampil, nah itu juga salah satunya fungsi dari hormon adrenalin bisa memicu detak jantung. Oke, terima kasih Mbak Novita. Nah, ini adalah penyakit gagal jantung. Sebenarnya sama ya, adanya disfungsi pada organ jantung, tetapi ini lebih diketahui penyebabnya karena jantung itu sendiri tidak mempunyai atau tidak mampu untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Bisa karena struktur dari anatomi organ jantung itu ataupun adanya kelemahan otot, misal dari fungsi ventrikel atau organ yang lain. Kemudian pada penderita akan ditemukan beberapa hal yang menjadi ciri dari penderita penyakit gagal jantung. Salah satunya adalah pembesaran jantung. Jadi semakin terjadinya pembesaran pada jantung, jantung ini pun juga akan bekerja lebih keras, berusaha lebih keras untuk mengedarkan darah. Tetapi karena adanya kegagalan untuk memenuhi kebutuhan darah ke seluruh tubuh sehingga terjadi kompensasi yaitu pembesaran.
Kemudian adanya pengembangan massa otot jantung. Nah, ini terkait dengan fungsi otot jantung yang berkontraksi ketika harus mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Tanpa adanya kontraksi, tidak bisa menggerakkan darah untuk mengalir. Ya. Kemudian jantung akan memompa lebih cepat. Jadi memang karena adanya kegagalan jantung yang tidak sebagaimana mestinya, jantung itu akan berusaha lebih cepat untuk memompa darah. Tujuannya untuk segera memenuhi kebutuhan darah yang ada di seluruh tubuh. Penyebab gagal jantung bisa saja dulu pernah mengalami sakit jantung. Kemudian juga faktor resikonya bisa mengalami hipertensi. Kemudian juga adanya penyakit arteri koronaria. Ini terkait dengan tadi ya, adanya penyempitan pembuluh darah. Kemudian tanda gejala gagal jantung ini sama dengan penyakit jantung pada umumnya ya, mengalami dyspnea atau sesak nafas, kemudian batuk, batuk kronis, kemudian edema karena adanya penumpukan cairan, kemudian fatigue atau mengalami kelelahan. Kenapa? Kenapa kok bisa gampang sekali mengalami kelelahan? Kenapa pada penderita jantung mudah sekali mengalami kelelahan? Izin masuk, Ibu. Iya, Mbak Novita. Kelelahan tersebut itu dikarenakan kekurangannya aliran oksigen dan darah yang menuju ke otak dan otot, Ibu. Iya, bagus sekali Mbak Novita jawabannya. Iya, jadi karena kegagalan ini ya, jantung untuk memompa atau memenuhi kebutuhan darah yang ada di tubuh hingga sampai ke jaringan, ke organ-organ tubuh, makanya beberapa organ yang kekurangan oksigen. Oksigen ini kan dialirkan oleh darah ya. Nah, menyebabkan kelelahan atau keletihan. Benar sekali jawabannya Mbak Novita. Makasih Mbak. Oke, kemudian terjadi nausea. Nausea itu apa? Sama jawabannya tadi karena tadi di sistem pencernaan mengalami kekurangan darah sehingga menyebabkan disfungsi pada sistem kerjanya. Kemudian konfusi, tidak bisanya konsentrasi ya, sama halnya dengan ngantuk tadi ya, karena kekurangan oksigen yang ada di area otak sehingga kurang bisa memusatkan konsentrasi atau perhatian. Kemudian takikardi tadi sudah disinggung. Nah, ini adalah beberapa pemeriksaan diagnostik untuk penyakit gagal jantung. Sama dengan tadi ya, adanya pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar natrium, kemudian kreatinin mengetahui fungsi ginjal. Kenapa kok ini penyakit jantung kita periksanya kok ginjal? Ada kaitannya tidak? Ada kaitannya ya, karena memang ginjal ini yang meregulasi cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, ada satu keterkaitan. Oke, kemudian foto ronsen, foto dada untuk mengetahui apakah ada pembesaran jantung ataukah ada pelebaran vena pada area paru atau terjadi kongesti. Kemudian pemeriksaan EKG. Ini mengetahui adanya serangan jantung atau tidak terkait dengan gambaran impuls listrik atau ritme pada jantung. Kemudian ekokardiografi untuk mengetahui ketebalan dinding otot jantung. Gambarannya seperti USG, jadi lebih bisa mengetahui organ jantung secara keseluruhan. Kemudian latihan stres,
dan ada kateterisasi jantung. Ini untuk mengetahui apakah terjadi sumbatan atau tidak. Nah, penata laksananya sama ya tadi ya. Hindari hal-hal yang bisa menyebabkan atau menjadi pencetus dari penyakit jantung. Nah, ini pengobatannya juga salah satunya ada aldosteron. Ini aldosteron juga kaitannya bisa berpengaruh terhadap fungsi kinerja ginjal, karena memang ginjal berhubungan dengan regulasi cairan yang ada di dalam tubuh. Oke. Nah, ini adalah teknik pembedahan sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawa atau menjaga kelangsungan hidup dari pasien yang mengidap penyakit jantung. Oke. Nah, kalau sudah pernah mengalami operasi, pastinya kita tidak selesai sampai di situ ya tugasnya. Sudah tahu kita ringkih, ibaratnya gitu. Udah tahu ringkih, mudah sekali mengalami kelelahan, kemudian menjadi sekelompok orang yang rentan, dalam tanda kutip, kita pasti harus bisa menjaga tubuh kita, termasuk salah satunya adalah peningkatan berat badan. Nah, itu tadi ya, peningkatan berat badan yang berlebih bisa memperberat dari kerja jantung. Kemudian perlu curiga juga sesak nafas yang sering muncul saat istirahat. Nah, biasanya sesak nafas itu kalau kita gunakan untuk istirahat, biasanya kalau bukan sesak nafas yang penyakit ya, ini bisa hilang. Tetapi dengan istirahat, sudah dalam posisi semivolar, kok tidak hilang, kita perlu curigai. Apalagi dengan posisi yang telentang, tambah sakit, misal tambah sesek. Nah, kita perlu curiga juga. Pokoknya ada kecurigaan tersendiri apabila terdapat beberapa tanda ketika kita sudah mengalami atau melakukan pembedahan atau sudah melakukan terapi, tetapi gejalanya masih muncul, nah itu perlu kita tindak lanjuti. Nah, berbicara tentang penyakit jantung yang terjadi dalam kehamilan. Nah, kita berpikir saja, kita orang sehat pada umumnya ketika hamil pun pasti mengalami ketidaknyamanan yang bisa menyebabkan gangguan pada tubuh. Apalagi ini orang hamil dengan gangguan penyakit jantung. Ya, ada bayangan ya, pasti akan lebih bekerja ekstra jantungnya, di mana kita tahu perubahan fisiologis yang terjadi selain peningkatan volume, pasti juga kebutuhan oksigen itu juga akan meningkat ya. Selain untuk ibunya, juga pastinya untuk janinnya. Nah, perubahan-perubahan seperti ini yang bisa memperberat penyakit jantung pada kehamilan. Yang pertama, karena misal pada trimester 3 sudah terjadi pembesaran. Selain ibunya sering mengalami dyspnea atau sesak nafas, pasti juga akan merasa mudah capek. Jalan sedikit aja udah ngap-ngapan. Ya, karena itu tadi adanya desakan dari pembesaran uterus yang bisa mendorong diafragma. Nah, diafragma ini juga kaitannya dengan sistem pernafasan. Ada nggak hubungannya dengan kardiovaskuler? Jelas ada. Ya, karena tadi terjadi peningkatan volume pada aliran darah jantung, sehingga aliran darah yang dibawa ke paru-paru pun juga akan berbeda. Oke, terkait juga dengan ketika proses persalinan nanti ada peningkatan volume plasma. Plasma itu apa? Cairan darah yang encer ya, yang tidak bukan sel darah merah, beda. Kalau plasma memang hanya cairannya. Akibat imbibisi, yaitu perpindahan cairan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi ya, adanya kegagalan di situ, sehingga biasanya pada proses persalinan, pasca persalinan pada ibu yang mengalami penyakit jantung akan
diikuti dengan kejadian hemokonsentrasi. Nah, proses perubahan kardiovaskular dalam kehamilan. Ya, tadi ya seperti yang saya singgung, adanya peningkatan volume, kemudian adanya kebutuhan oksigen yang lebih banyak, bisa meningkatkan kerja dari jantung. Salah satunya ya takikardi, kemudian hipervolemia. Tetapi kalau pada ibu hamil yang normal masih bisa ditoleransi. Dengan cara apa? Misal sering kelelahan, kita bisa istirahat. Kemudian menghindari jalanan naik tangga. Nah, itu kan juga bisa menyebabkan sesak nafas ya. Nah, kita bisa hindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian faktor pencetus atau faktor predisposisi karena usia. Bisa saja hamil sudah dalam posisi usia yang melewati batas usia reproduktif. Berapa? Di atas 35. Kemudian adanya riwayat penyakit yang melibatkan disfungsi jantung seperti hipertensi, eklamsi, preeklamsia. Nah, ini kan ada kaitannya dengan penyakit jantung. Kemudian adanya aritmia jantung, riwayat dekompensasi kordis, dan anemia. Kenapa anemia kok bisa menyebabkan penyakit jantung? Kenapa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Izin masuk, Ibu. Anemia bisa menyebabkan penyakit jantung karena kalau anemia itu kekurangan hemoglobin. Jadi kalau darah kekurangan hemoglobin, jantung akan bekerja lebih keras seperti itu, Bu. Ya, terima kasih jawabannya. Ada lagi pendapat lain? Izin menambahkan pendapat dari Adel, Ibu. Ya. Tadi kan anemia itu menyebabkan darah kurangnya hemoglobin. Nah, sedangkan hemoglobin itu untuk mengikat oksigen. Nah, apabila apabila hemoglobin kurang mengikat oksigen, maka akan berpengaruh juga pada fungsi jantung. Ya, terima kasih Mbak Elhen. Bagus sekali jawaban dari Mbak Adelia dan Mbak Elhen ya, bahwa memang anemia bisa memperparah terjadinya penyakit jantung. Karena kita tahu ya, anemia itu ditandai dengan kurangnya hemoglobin. Di mana hemoglobin ini isinya sel darah merah, Hb, yang bisa untuk mengikat oksigen. Bisa mengikat oksigen. Jadi kalau misalnya pasokan oksigennya kurang, nah dikhawatirkan akan memperberat kerja jantung. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Perlu dicurigai tanda-tanda waspada apabila memang terjadi perubahan yang sangat cepat. Nah, terjadi perubahan hemodinamis. Kemudian adanya kontraksi yang meningkat sangat pesat. Nah, ini ketika orang yang punya penyakit jantung, kemudian pada persalinan kelas 1 mengalami kontraksi, nah rasa sakit, rasa nyeri yang diakibatkan dari kontraksi ini juga bisa menyebabkan gangguan disfungsi pada jantung. Nah, ini ya, berbahaya juga ketika masa nifas setelah bayi dan plasenta lahir. Terutama rawan sekali nih kalau misalnya terjadi perdarahan ya, karena jantung tidak bisa mentolerir cairan darah ya, karena akibat persalinan.
Jadi memang harus hati-hati ya untuk masa-masa persalinan, dan kita harus mengawasinya dengan hati-hati karena masa nifas setelah masa persalinan itu masa-masa rawan ketika terjadi perdarahan. Nah, pengaruh dari penyakit jantung terhadap kehamilan. Nah, ini abortus, prematur, dismaturitas, lahir dengan AMG rendah, IUFD. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya, pasukan oksigen yang dibawa oleh aliran darah dari jantung ini tidak bisa memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan ibu saja tidak cukup mungkin. Apalagi ini ada janin yang harus dipenuhi juga pasokan oksigennya. Nah, ini juga komplikasi yang bisa timbul akibat penyakit jantung. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah orang yang mengidap penyakit jantung bisa hamil? Bisa, tetapi perlu perhatian khusus ya. Iya, jadi tidak sama perlakuannya dengan kita wanita normal yang hamil. Pasti ada atensi khusus untuk wanita hamil dengan penyakit jantung. Nah, ini adalah beberapa klasifikasi untuk memastikan atau mengkategorikan penyakit jantung masuk yang mana kategorinya. Jadi ada perbedaan untuk tata laksananya. Nah, misal pun masih ditemukan pada kelas 1, nggak apa-apa masih kelas 1. Jangan seperti itu ya, malah kita dari awal setidaknya ketika orang hamil itu tidak ada gejala mengarah ke penyakit jantung, semua harus disamaratakan perlakuannya, karena preeklamsi pada kehamilan pun tidak bisa diprediksi. Ya, kita samakan dengan penyakit jantung. Nah, ini akibatnya juga bisa menyebabkan kematian pada ibu. Nah, ini adalah untuk mendiagnosis, sama halnya dengan yang tadi ya, pastinya kita lakukan anamnesis. Apakah pernah mempunyai riwayat penyakit jantung? Kemudian apakah ada sesak atau nyeri dada? Jangan ketika mungkin ditanya pernah mengalami sesak nggak, pada posisi ibunya sudah hamil besar. Iya dok, kemarin sesak. Nah, itu belum tentu bisa menentukan diagnosis untuk penyakit jantung. Biasanya kalau penyakit jantung itu kan sebelum hamil sudah ada gejalanya. Itu. Nah, yang pastinya ketika ditemukan ibu hamil dengan kondisi punya penyakit jantung, kita harus lebih waspada, dan ANC-nya juga lebih sering. Kalau secara teori, ANC itu minimal berapa kali? 6 kali, Bu. 6 kali. 6 kali yang terbaru ya? Ya, ada 4 kali. Teori ada 4 kali. Nah, tetapi kalau dengan ada penyakit penyerta, kita tidak bisa lakukan hal yang sama, ANC-nya hanya sebatas minimal, tetapi harus lebih sering. Oke. Dan pastinya kita harus mengurangi gejala yang bisa memperparah. Misal, ibu mengurangi konsumsi garam karena bisa memicu terjadinya hipertensi. Kemudian juga batasi kegiatan fisik, ini pasti ya, karena orang yang mengalami sakit jantung aja untuk aktivitas biasa sudah mengalami kelelahan. Apalagi ditambah dengan aktivitas lain, ditambah lagi dia membawa beban pada perutnya, terjadi pembesaran. Nah, itu luar biasa pengorbanan seorang ibu ya. Jadi memang harus diperhatikan. Nah, ini pada pengobatan dalam kehamilan, kalau misalnya masih diklasifikasikan kelas 1 dan kelas 2, kita lihat dulu apakah perlu pengobatan atau tidak, atau bisa saja cukup dengan mengurangi gejala atau dengan merubah pola makan. Jadi disetting dari status nutrisinya ya, pola makannya seperti apa. Kalau cukup dengan terapi intervensi gizi sudah bisa mengurangi gejala, tidak perlu memberikan terapi medikamentosa. Ya, kalau kelas 3 dan kelas 4, nah ini yang harus menjadi perhatian. Tidak boleh hanya dilepas begitu saja ya, dalam arti oh nggak apa-apa,
hipertensi sudah boleh pulang tanpa ada pengawasan yang ketat. Pastinya ini juga membutuhkan kolaborasi dari dari spesialis penyakit jantung. Oke, ini juga penanganan dalam persalinan. Kalau persalinan secara normal sepertinya tidak ini ya, perlu melakukan pengawasan yang intensif. Karena dengan adanya penyakit jantung, untuk mengejan saja pasti sudah susah payah ya. Bagi kita yang normal saja, mengejan itu membutuhkan tenaga dan ekstra yang kuat. Karena kita tahu kalau penyakit jantung tidak boleh aktivitas berlebih, terutama juga pada persalinan. Ketika kontraksi datang, kemudian ngeden, itu kan membutuhkan energi yang luar biasa. Nah, ini juga perlu pemantauan dan pengawasannya intensif. Sama halnya dengan pasca persalinan ya, atau masa nifas, dikhawatirkan kalau terjadi perdarahan, jam-jam rawan, masa-masa rawan ini pada masa nifas. Nah, kalaupun memang sudah diketahui bahwa menderita penyakit jantung pada kelas 3 ataupun 4, untuk mengurangi angka mortalitas atau angka morbiditas, ibu memang tidak direkomendasikan untuk hamil. Karena tadi yang sudah kita tahu ya, dampaknya luar biasa, komplikasi yang terjadi, bisa abortus, bisa prematur, bisa IUFD, dan lain sebagainya. Ya, kalaupun sudah terlanjur hamil, ya sudah, kita hanya perlu melakukan pengawasan yang intensif. Oke, sudah selesai penjelasan singkat ini. Monggo yang mau bertanya atau mau sekalian untuk pemaparan materi dulu, baru nanti ditanyakan bareng-bareng, silahkan.